Guys, welcome back to my YouTube channel. Di video aku kali ini aku akan ngebahas soal salah satu bahan makanan yang sering banget kita gunakan saat kita membuat kue ataupun cake. Nah, hari ini aku akan bahas soal perbedaan antara baking powder dengan soda kue atau baking soda. Di antara kalian mungkin ada yang udah tahu perbedaannya, tapi mungkin belum tahu baking powder itu dan soda kue itu cocok digunakan untuk membuat kue apa aja. Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune terus video aku sampai habis. Nah, ini adalah soda kue dan baking powder. Biasanya saat kita membuat kue, kita sering menemukan baking soda atau soda kue dan baking powder dalam sebuah resep. Meskipun nama dan wujudnya mirip, kedua bahan ini sebenarnya berbeda loh teman-teman. Nah, kali ini aku akan coba jelasin perbedaan antara baking powder dan soda kue. Yang pertama itu dari fungsinya. Baking powder dan soda kue ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengembangkan kue. Tapi meskipun mereka memiliki fungsi yang sama, bukan berarti mereka satu jenis ya teman-teman. Sebenarnya mereka ini berbeda. Yang kedua, dari kandungannya. Soda kue merupakan nama lain dari natrium bikarbonat, sedangkan baking powder adalah natrium bikarbonat yang dicampur dengan bahan asam. Jadi gini teman-teman, baking soda itu adalah ingredient untuk membuat baking powder. Jadi bahan yang ada di dalam baking powder itu salah satunya adalah soda kue. Soda kue ditambahkan beberapa bahan jadilah baking powder gitu ya teman-teman. Yang ketiga, cara kerja dalam membuat kue menjadi mengembang. Untuk membuat kue mengembang, baik baking powder ataupun soda kue punya cara tersendiri loh teman-teman dalam mereka melakukan tugasnya. Kalau soda kue membutuhkan bahan asam agar dapat bereaksi dengan maksimal seperti lemon, yogurt, ataupun susu. Jadi soda kue ini cocok untuk kita menggunakan membuat roti atau membuat biskuit yang pokoknya yang bahan-bahan ada asam-asamnya, kita cocok menggunakan soda kue. Misalnya cake, misalnya kita mau membuat cake-nya itu ada bahan yogurtnya. Nah, itu cocok kita menggunakan soda kue ya teman-teman. Nah, kalau baking powder dia sudah dilengkapi dengan bahan asam sehingga bisa langsung berfungsi tanpa bahan tambahan cairan yang asam. Jadi kalau baking powder ini lebih cocok untuk kita membuat kue-kue yang kering, pokoknya yang netral seperti muffin, bolu yang tidak mengandung asam-asam, yang bahan-bahannya itu netral aja gitu ya teman-teman. Itu kita cocok menggunakan baking powder. Nah, yang keempat, pengaruh baking powder dan soda kue kepada rasa kue. Jadi penggunaan kedua bahan ini juga perlu dilakukan dengan takaran yang pas ya teman-teman. Kalau untuk soda kue memang dia nggak begitu berpengaruh terhadap rasa. Kalau kita misalnya berikan soda kue di sebuah resep itu agak berlebihan gitu ya, agak kebanyakan. Itu memang nggak membuat rasa itu jadi berubah gitu ya. Berbeda dengan baking powder. Kalau misalnya kita membuatnya berlebihan atau kebanyakan, itu bisa menimbulkan rasa pahit. Tapi kalau saran dari aku, pakai aja semuanya sesuai dengan takaran, gak usah berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu juga kan gak bagus ya teman-teman. Jadi pakai aja sesuai dengan takaran yang udah ditulis di resepnya teman-teman. Nah, yang terakhir, misalnya nih ada pertanyaan dari teman-teman, Kak, misalnya aku mau membuat kue, di resep aku tuh aku menggunakan soda kue, tapi aku nggak punya soda kue, aku punyanya baking powder. Bisa nggak soda kue itu digantikan oleh baking powder? Demikian juga sebaliknya, bisa nggak baking powder itu menggantikan soda kue? Nah, menjawab dari pertanyaan teman-teman berdasarkan yang udah aku cari materinya ataupun informasinya, berdasarkan pengalaman aku juga, kalau
Kalau soda kue, misalnya teman-teman pengen menggunakan soda kue, tapi kalian nggak punya, kalian punyanya baking powder, itu soda kue itu bisa digantikan oleh baking powder. Karena seperti yang aku bilang di awal, soda kue ini adalah ingredient daripada baking powder. Jadi bahan yang ada di dalam baking powder itu salah satunya itu adalah soda kue. Jadi otomatis soda kue itu bisa menggantikan baking powder. Tapi kalau misalnya teman-teman mau disuruh menggunakan baking powder dan kalian nggak punya baking powder, ingin menggantinya dengan soda kue, jelas nggak bisa ya teman-teman, karena bahan-bahan yang ada di dalam baking powder nggak semua ada di dalam soda kue gitu ya teman-teman. Tapi saran dari aku, lebih baik kalian pakai aja sesuai dengan resep. Jadi misalnya kalian disuruh pakai soda kue, ya pakai aja soda kue. Kalau misalnya kalian disuruh baking powder, ya pakai aja baking powder, karena baking powder dan soda kue itu sudah memiliki tugasnya masing-masing dalam mengembangkan kue, dan macam kategorinya itu beda gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik kita gunakan sesuai dengan tugasnya masing-masing gitu ya teman-teman. Nah itu dia ya teman-teman penjelasan dari aku soal baking powder dan soda kue. Mudah-mudahan ini semua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, dan kalian juga nggak bingung-bingung lagi kalian mau pakai baking powder ataupun soda kue untuk membuat kue ataupun makanan-makanan yang akan teman-teman olah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video aku ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru aku selanjutnya. Bye bye, see you next video.